Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Arjuna dengan NIM 2201010182. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Sistem Keamanan Jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana terdapat 10 soal di dalamnya yang sudah disediakan dengan topik keamanan routing protokol, AAA dan NTP menggunakan Cisco Packet Tracer yang telah disediakan dengan Logical Workspace. Dan ini adalah ada topologi yang sudah disediakan dari soalnya, dengan secret untuk seluruh router dan switch adalah Mandalika, dan juga ada telah disediakan tabel pengelamatan yang terdapat pada bagian berikut. Lalu kita langsung masuk ke soal nomor 1. Di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi routing OSPF pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan key46 dan sandi Narmada. Yang pertama kita masuk dulu ke router Mataram. Kita masuk ke Cisco-nya, lalu kita masuk ke router Mataram. Kita enable. Di sini passwordnya tadi adalah Mandalika. Jika sudah masuk, kita config. Kita ketikkan perintah router OSPF 63, yang dimana ini adalah untuk masuk ke konfigurasi router OSPF dengan proses ID 63. Lalu setelah itu kita akan memasukkan atau mengaktifkan LAN Mataram dengan IP 192.168.1.0. Kita di sini menggunakan wildcard max, yang dimana wildcard maxnya itu kebalikan dari subnet max. Dengan wildcard max 000.5. Jangan lupa tuliskan area 0, yang dimana ini berarti dia adalah bagian dari area utama atau jalur utama. Sudah. Lalu kita juga menambahkan network untuk subnet Mataram Praya dengan IP 192.168.0.0 dengan wildcard max 0.0.0.3. Jika sudah, kita akan mengaktifkan kita disuruh mengaktifkan message digis-nya atau MD5-nya. Kita masukkan dulu, kita aktifkan area 0 authentication message digis. Jika sudah, kita akan masuk ke interface gigabit 0/0/0, yang dimana ini terhubung ke nantinya ke router Praya. Kita masuk. Jika sudah, kita akan mengaktifkan juga MD5 nya dengan key46 dengan sandi Narmada. IP OSPF, kita ketikkan perintah IP OSPF Narmada. Ini MD5 Narmada. Oke, jika sudah, kita sudah selesai mengkonfigurasi pada bagian router Mataram, kita end dulu. Selanjutnya kita bisa masuk ke pada router Praya. Kita masuk ke router Praya dengan perintah yang sama, kecuali untuk IP-nya nanti. Kita enable password Mandalika. Kita config terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Lalu kita ketikkan router OSPF 63. Kita masuk ke konfigurasi router dengan proses ID 63. Di sini kita akan mengaktifkan atau mengadvertise LAN Praya dengan IP 192.168.2.0. Tuliskan network
192.168.2.0 dengan wildcard max 0.0.0.255 area 0. Lalu kita juga menambahkan lagi network untuk subnet Mataram Praya dengan IP yang sama pada yang kita tuliskan sebelumnya di router Mataram, yaitu 192.168.0.0 dengan wildcard maxnya 0.0.0.3 area 0. Lalu kita juga menambahkan lagi untuk subnet Praya Selong dengan IP 192.168.0.4. Wildcard maxnya sama 0.4. Oke. Jika sudah, kita akan mengaktifkan MD5 nya area 0 authentication. Tipe ya. Oke, jika sudah, kita masuk interface gigabit atau gigabit 0/0/0. Ini adalah terhubung ke router Mataram. Oke, lalu kita akan mengaktifkan juga untuk K46 nya dan sandi armadanya. OSPF Jika sudah, kita masuk lagi ke interface gigabit /0/0/1 yang terhubung ke router Selong. Kita ketikkan perintah yang sama untuk mengaktifkan. Ini kita ulang. Oke, udah. Oke, jika sudah, kita bisa end untuk router Praya. Kita akan lanjut ke router Selong. Kita masuk ke router Selong, kita enable. Maaf, ini salah ketik, kita ulang. Karena tadi ada kesalahan. Sebentar. Tolong ini. Nah, kita ulang ya. Kita enable, kita masuk ke password Mandalika, lalu kita config. Setelah itu kita ketikkan router OSPF. Lalu di sini kita menambahkan network untuk LAN Selongnya, yaitu IP-nya 192.168.3.0. Ke network 192.168.3.0 dengan wildcard max-nya 0.0.0.255 area 0. Lalu kita juga menambahkan tadi subnet untuk Praya Selong dengan IP 192.168.0.4 dengan wildcard max 3 sini ya. Wildcard, oke. Setelah itu
kita akan mengaktifkan juga autentikasi untuk MD5 nya. Area no authentication Oke, setelah itu kita masuk ke interface gigabit 0/0/1 yang dimana terhubung ke router Praya. Oke, sudah masuk. Kita aktifkan juga untuk K46 nya dan Sandi Narmada. Dan udah IP OSPF Narmada. Oke, di sini sudah selesai untuk konfigurasi ketiga router untuk OSPF-nya. Selanjutnya kita akan disuruh memverifikasi koneksi menggunakan simpel PDU dari PC A ke PC B yang terdapat di LAN Mataram, PC C dan PC D di LAN Selong, server DNS plus NTP plus Syslock, Tasax plus dan Radius di LAN Praya. Pastikan seluruh koneksi sukses. Kita coba ya. Kita coba dulu dari PC A ke PC B, ini sukses. Sekarang kita coba dari PC A ke PC C, apakah sukses? Di sini masih violet ya. Masih violet. Oke, maaf, kita lanjut. Selanjutnya ke nomor 2 tadi kita akan mengcek dengan simpel PDU, cek koneksi dari PC A ke PC B. Kita coba dulu dari PC A ke PC B. Di sini telah berhasil. Lalu dari PC A ke PC C berhasil. Dari PC A ke PC D. Kita ulang lagi ya. PC A ke PC D. Oke, sudah sukses. Dari PC A ke server DNS ulang. Jadi sini sudah sukses. Lagi kita cek koneksi ke server Tasax Plus. Ini harus tunggu beberapa detik baru bisa ya. Nah, setelah kita ulang baru bisa. Lagi di server A, si violet, kita cek lagi. Oke, sudah sukses. Lalu setelah itu dari PC B ke sebaliknya ya. Coba kita dari PC B sekarang ke PC A. Jika memudahkan kita hapus dulu ya. Ini sukses yang dari PC A ke PC B. Terus kita lanjut dari PC B ke PC C. Sukses. PC B ke PC D. Sukses. Terus dari PC B ke server DNS. Sukses. Lanjut dari PC B ke Tasax Plus. Sukses. Dari PC B ke server. Sukses semua ya. Oke, konektivitasnya sudah berjalan dengan baik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita disuruh untuk konfigurasi server Radius agar layanan AAA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, dan Selong terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap router tersebut dan Sandi Rinjani. Selain itu, buat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, dan Selong dapat digunakan untuk autentikasi SSH ke setiap router. Oke, kita masuk ke server Radius dulu seperti pada gambar ini. Kita masuk ke server Radius. Kita masuk ke service, kita cari AAA. Oke. Jika sudah,
kita akan menambahkan klien dengan nama klien Mataram, Selong, dan Praia dengan masing-masing alamat IP-nya dengan server type Radius dan juga key-nya Rinjani. Kita masuk dulu, kita tuliskan sini, kita aktifkan ya, lalu kita lockdown Mataram IP 192.168 1. Secretnya Rinjani, kita add, lalu nama Praia 192.168.6. Secretnya Rinjani, add. Oh maaf, ini Selong ya yang punya IP itu, kita ganti namanya dulu. Kita lihat di tabel. Iya ya. Oke. Kita ganti dulu ya ini. Ini kita ganti Praia itu 254. Oke, ini sudah kita ganti. Lanjut, kita akan tambahkan yang Selong. Oke, Mataram. Setelah itu kita akan masukkan juga dengan username Mataram. Kita copy bisa ya, passwordnya Mataram, lalu Praia, passwordnya adalah Praia, dan Selong, passwordnya adalah Selong. Oke, jika sudah kita add seperti pada gambar ini, nomor 3 sudah selesai dikonfigurasi. Kita tutup dulu ini. Setelah itu nomor 4, kita akan mengkonfigurasi SSH server pada router Mataram, Praia, dan Selong dengan ketentuan yang pertama, kita menggunakan nama domain ubg.local. Pertama, kita masuk ke router Mataram lagi. Sebentar, kita masuk ke router Mataram. Oke, lalu kita lagi ya, ini sudah masuk, kita konfigurasi saja langsung. Setelah itu kita akan membuat nama domain dengan nama ubg.local dengan perintah IP domain name ubg.local. Oke, sudah. Lalu di router Praia juga kita tambahkan, sebentar, kita tambahkan di router Praia juga config dulu dengan IP domain name ubg.local. Sudah, lalu Selong. Saya enable lagi, balik ke kita. Nah, di sini kita juga tambahkan ubg local lalu nama domain name-nya. Domain ubg lokal. Jika semua sudah sama,
dengan domain name OBB lokal ke 3 router. Lalu kita akan disuruh membuat CryptoKey RSA dengan panjang 1024 bit. Oke, kita buat dulu di router Mataram dengan perintah generate. Oke, CryptoKey generate RSA. Oke, maaf. CryptoKey RSA yang panjang 1024. Oke, sudah. Sekarang kita config yang di router Praya. CryptoKey RSA panjang 1024. Lalu ke router Selong. Oke, semua sudah kita config. Lalu langkah berikutnya kita membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi Sembalun sebagai backup lokal database di masing-masing router. Oke, kita masuk lagi ke Mataram, kita kasih username netadmin dengan secret atau Sembalun, password Sembalun. Oke, Sembalun netadmin. Oke, setelah itu kita terpaya username netadmin Sembalun. Oke, lanjut username pada terus username-nya tadi netadmin secret Sembalun. Oke, sudah. Lalu langkah berikutnya kita mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi ke server AA radius menggunakan yang telah dibuat key. Pada nomor 3 berarti yang ini. Oke, kita aktifkan dulu router Praya, di router Mataram. Kita aktifkan AAA model. Oke, benar. Lalu setelah itu di perintah berikutnya kita masuk ke radius server. Dengan nama server radiusnya kita buat radius ini bebas ya nama server kita. Saya akan menamakan radius server seperti pada gambar. Oke, setelah itu kita sudah masuk ke konfigurasi radius servernya. Kita akan masukkan IP untuk radius servernya yang sudah tertera di soal. Itu IP-nya 192.168.2.3 dengan perintah address IPv4 192.168.2.3. Oke, jika sudah masuk IP-nya, kita buatkan key dengan nama Rinjani sesuai yang kita sudah konfigurasi tadi di server radius itu ya. Oke, Rinjani. Oke, jika sudah ini kita exit. Selanjutnya kita akan masuk ke router Praya. Kita lanjutkan konfigurasi sama dengan yang tadi dengan perintah kita aktifkan AAA new model dulu.
lalu kita masuk ke server radiusnya dengan radius server dengan nama servernya radius kita masukkan address 4 Oke, sudah, kita exit lagi. Lalu kita masuk ke router slong. Router slong itu sama, kita aktifkan AAA model. Setelah itu kita masuk ke radius servernya dengan nama Oke, kita masukkan alamat IP-nya, address 9168.2.3. Sini ada yang kurang, IPv4. Sudah, masukkan key-nya Rinjani. Oke, ini sudah semua kita konfigurasi untuk masukkan key Rinjaninya. Lalu langkah berikutnya kita disuruh untuk mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap router dan mengkonfigurasi seluruh login untuk autentikasi menggunakan server AAA Radius. Jika server AAA Radius tidak tersedia, maka menggunakan local database. Kita akan menggunakan perintah AAA authentication login default group Radius lokal. Ini kita lakukan di semua router. Oke. AAA authentication login default group caranya kita copy bisa nggak ya, biar bisa copy, enter dulu. Jadi udah, kita masuk ke router yang lainnya, kita paste. Oke, sudah, pemataran kita paste juga ya, sudah. Lalu langkah berikutnya kita akan mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan. Kita masuk ke line konsol 0, lalu perintahnya lagi login authentication default. Kita masuk ke login konsol 0. Ini ada kesalahan lain. Konsol 0. Oke, baru kita masuk login authentication default. Sudah. Selanjutnya di router raya kita masuk ke line console 0, lalu login. Oke, ini sudah. Lanjut lagi, ini router slong line console login. Sudah semua. Lalu di langkah berikutnya kita mengatur line VTI agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Jadi kita akan membuat line VTI atau port virtual ya. Ada 5 port virtual di routernya ini dengan line VTI 04. Kita buat line VTI 04. Setelah itu kita login application default lagi.
ada transport input SSH, yang berarti dimana izinkan kita memblokir semua akses masuk kecuali input dengan SSH. Oke, sudah. Setelah itu ini sudah selesai kita konfigurasi. Kita end itu di router Selong sudah. Lalu kita masuk ke router Mataram, sama perintahnya line VTY 04, terus lagi default sama transport input SSH. Kita hanya mengizinkan SSH saja untuk mengaksesnya. Oke, sudah. Kita end. Lalu di Praya lagi line VTY 04. Lalu setelah itu login authentication default transport input SSH. Oke, sudah. End. Oke, jika sudah, di langkah kelima kita akan memverifikasi akses konsol pada setiap router, yaitu Mataram, Selong, dan Praya menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Radius. Yang dimana seharusnya ini kita coba ya, kita exit dulu. Oke, sudah exit. Jika harusnya ini, nah ini harusnya jika Selong, kita akan masukkan username Selong dengan password Selong. Nah, ini sudah masuk, sudah bisa untuk Selong. Oke, kita coba Praya sekarang. Kita exit, kita tulis Praya, passwordnya Praya. Ini juga sudah bisa masuk. Lalu yang Mataram, kita exit, kita tulis Mataram, password Mataram. Oke, ini semua sudah bisa ya. Lalu kita close dulu tabnya. Oke, setelah itu di soal ke-6 kita akan memverifikasi akses SSH ke setiap router, yaitu ke router Mataram dari PCA, Praya dari server DNS, SNTP plus syslog, dan Selong dari PCC menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Radius. Pertama, kita masuk ke PCA, yaitu kita akan mengakses SSH ke router Mataram. Kita masuk ke PCA, kita stop, kita command prompt, kita ketikkan perintah untuk masuknya, yaitu SSH -l dengan IP-nya Mataram. Oke, kita masuk ke SSH Mataram dengan IP 192.168.124 ya. Bisa kita coba dulu. Passwordnya harusnya Mataram. Oke, ini udah bisa ya, kita sudah masuk. Lalu dari server DNS, NTP, dan syslog kita akan masuk ke router Praya. Kita coba ke server DNS, kita ke command promptnya, kita SSH -l Praya dengan IP 192.168.224 ya, kalau tidak salah tadi. Oke, coba ya, passwordnya harusnya Praya. Oke, ini sudah bisa. Kita akses SSH untuk ke router Praya. Lalu dari PCC kita akan SSH ke Selong. Dari PCC, ini PCC, kita command prompt ke Selong, kita SSH dulu Selong 192.168.0.6, passwordnya Selong.
Baik, ini semua sudah bisa kita SSH. Kita close semuanya dulu. Oke, selanjutnya di langkah ke-7 kita akan mengkonfigurasi server Tasax Plus agar layanan AA aktif dan mengizinkan switch SW_Mataram dan SW Selong terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut dan sandi Tambora. Selain itu, buat dua user masing-masing dengan nama login dan sandi SW_Mataram dan SW_Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSH ke setiap switch tersebut. Kita masuk Tasax Plus-nya, server Tasax Plus. Kita akan menambahkan klien dengan nama SW Selong dan SW Mataram sesuai dengan IP-nya yang ada. Lalu kita juga akan menambahkan username dan passwordnya juga ya. Kita masuk ke server Tasax Plus, kita ke service AAA. Ini kita kasih on. Ini klien name-nya SW_Mataram. IP-nya tadi 192.168.1.253 ini server type-nya harusnya Tasax ya, bukan Radius. Secretnya adalah Tambora. Lalu klien name SW Selong kan. Oke, SW Selong 192.168.2. Ini passwordnya Tambora Tasax. Oke. Lalu kita copy aja caranya. Untuk username-nya kita masukkan SW Mataram, password SW Mataram dan Selong kita masukkan juga. Oke, jika sudah kita konfigurasi seperti pada gambar ini, kita lanjut ke langkah berikutnya atau ke soal berikutnya, yaitu ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 kita disuruh untuk mengkonfigurasi SSH server pada switch SW_Mataram dan SW_Selong dengan ketentuan berikut. Kita masuk ke switch Mataram ya. Kita keluar dari sini, masuk kita ke switch Mataram. Switch Mataram kita enable, passwordnya sama Mandalika. Kita config. Di sini ketentuannya kita disuruh membuat nama domain dengan nama ubg.local. Oke, kita buat nama IP domain name ubg.local. Oke, kita lanjut ke SW Selong. Kita enable password Mandalika, kita konfigurasi, lalu IP domain name ubg.local. Oke, jika sudah, kita lanjut akan membuat cryptokey RSA dengan panjang 1024 bit juga. Oke, kita buat di kedua router itu RSA 1024. Lanjut ke router ke SW Mataram. RSA 1024. Oke, sudah dua-duanya. Lalu kemudian kita membuat user lokal dengan nama netadmin dengan sandi Sembalun. Oke, di sini sama. Kita buat dulu username-nya netadmin, passwordnya atau secretnya Sembalun.
username net admin secret sembalun. Oke, jika sudah, langkah berikutnya kita mengatur setiap switch sebagai Tasax Plus client sehingga dapat terkoneksi ke server AAA Tasax menggunakan yang telah dibuat. Oke. Kita masuk ke Tasax server. Dengan perintah kita aktifkan AAA ini model dulu, lalu kita masuk ke Tasax server. Dengan nama servernya kita buat Tasax SRV, Tasax SRV. Sebentar. Di sini ada tipe ya, sebentar. Oke, kita salah perintah, yang dimana perintahnya itu adalah menggunakan Tasax server host. Nah, ini kita tadi itu perintah yang salah ya. Jadi kita menggunakan IP-nya itu 192.168.2.2. 192.168. Oke, kita sudah masuk Tasax server. Tasax server nya Tambora. Oke, jika sudah ke sini kita lanjut sesuai Mataram, kita aktifkan new model Tasax server host. Tambora. Oke, sudah. Lalu di langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap switch dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasi menggunakan server AAA Tasax Plus. Jika server AAA Tasax Plus tidak tersedia, maka gunakan local database. Kita gunakan perintah AAA authentication login default grup Tasax Plus lokal. Kita tekan AAA authentication login default Tasax Plus. Login default grup Tasax Plus login lokal. Oke, ini kita copy buat di slom. Oke, sudah, dua-duanya sudah kita konfigurasi seperti pada gambar ini. Lalu selanjutnya kita mengatur akses line VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke line VTY, yaitu membuat port virtual dari 0 sampai 15, berarti ada 16 port yang terbuka. Login authentication default dan transport
Ini sama seperti pada router itu ya, kita anunya biar hanya SSH saja yang boleh untuk autentikasinya, yang lain tidak diizinkan. Oke, kita sudah selesai yang di SW Selang. Lanjut ke SW Mataram. Kita masuk ke line VT line 015. Kita login authentication default, lalu kita transport input SSH. Oke, ini udah sudah tutup. Lalu di soal ke-9 kita akan mencoba verifikasi akses SSH ke step switch, yaitu SW Mataram dari PCB dan SW Selang dari PCD menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Tasax Plus. Oke, kita coba. Kita ke PCB untuk mengakses SW Mataram. Kita SSH email SW Mataram dengan 168.1.253. Passwordnya tadi Tambora. Sebentar. Oh, ini passwordnya harusnya SW Mataram. Oke, sudah bisa dengan masuk ke SW Mataram dari PCB. Lalu kita akan masuk dari PCD ke SW Selang. Dari PCD SW Selang SSH URL SW Selang 168. Apa IP-nya? Kita ya. SW Selang passwordnya. Nah, ini sudah bisa masuk untuk SSH-nya. Lalu di soal berikutnya, soal ke-10 yang mana soal terakhir, yaitu kita konfigurasi NTP client pada switch SW Mataram dan SW Selang agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan K58 dan sandi Sangkareang. Verifikasi hasil sinkronisasi waktu pada setiap switch tersebut. Pertama, kita masuk ke SW Mataram. Terus kita masuk lagi ke switch di Mataram. Setelah itu kita konfigurasi NTP servernya dengan IP 192.168.2.1 K58. Konfigurasi NTP server 192.168.2.1 terus lalu kita NTP authenticate. Lalu perintah berikutnya kita akan melakukan NTP authentication K58 dan G5 Sangkareang. NTP authentication Sangkareang. Oke, ini sudah kita end. Lalu di SW Selang kita config NTP server 192.168.2.1 K58.
NTP authenticate, lalu kita buat NTP authentication key Sangkaryang. Oke, sudah. Jadi kita N. Lalu kita akan mencoba show NTP status ya, untuk melihat waktunya apakah sudah sinkronisasi atau belum. Oke. Oke, di sini belum sinkron ya. So, coba kita ulang lagi NTP status. Oke, kita lanjut. Tadi masalah errornya adalah mungkin ada bug di Cisco-nya. Jadi saya mengaktifkan ulang di service NTP-nya. Saya off-kan lalu saya on-kan lagi. Baru saya cek USB Mataramnya, show NTP status sudah sinkron ya tulisannya di sini. Lalu kita coba di SW Selong. Sekarang kita coba NTP status. Oh, di sini masih ya. Tadi di Mataram kita udah sinkron. Coba kita ulang beberapa saat lagi. Coba saya off kan lagi ya. Sepertinya tadi ada masalah kayak gini. Oke. Masih sinkron aja. Sini sudah sinkron ya. Tadi unsinkron. Ini dipilih sukses ya. Lagi kita masih asinkron. NTP ini sudah benar sampai yang server ini. Masih ya, coba kita ulang lagi, kita konfigurasi ulang NTP server 9168.1 kiri 58 NTP authentication key manapun menerima Sangkaryang. Ini udah benar. Kita trusted key, NTP trusted key manapun N. NTP status masih asinkron ya. Kita cek lagi. Ini di Mataram sinkron semua. Cek ya. Ini sinkron lagi. Tadi sinkron, sekarang unsinkron ya. Berarti
ada masalah pada bug kayaknya di sini. Soalnya tadi bisa terus nggak bisa lagi. Tetap hidup konfirm. Oh no, yang TV-nya tadi ini udah bisa ya, kok jadi nggak bisa lagi. Nah ini udah sinkron lagi. Sekarang sini masih belum sinkron. Ini sekarang udah sinkron lagi yang di Mataram. Nah ini sudah bisa ya, Selong juga udah bisa synchronize. Oke, baiklah kalau begitu. Jika sudah sinkron semua sesuai ketentuan pada soal, semua sudah terjawab. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.